wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mata ya wasi'al karami ya Rabbi Mustafa. Ya akraman khalqi man liman aludu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi ya Rabbi Mustafa. Wa inna min judika dunya wa dharataha wa min ulumika ilmu lawhi wal qalami ya Rabbi Mustafa. Ya nafsu la taqtadi bi zallatin adumat inal kabair fil ghufranikal lamami ya Rabbi Mustafa. Ballighna maqasidana wa niyatana la'alla rahmata rabbihina yaqsimuha tati ala hasabil isyani bil qisami ya Rabbi Mustafa. Thumma ridha an Abi Bakrin wa an Umar wa an Ali wa an Uthman adil karami ya Rabbi Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatan nabiyyina wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqal qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala aidan qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul 'azim wa bihaqqi qalbina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana ya Allah futuhan 'arifin wa faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wahdina sawa'is sabil. Ya muqallibal qulub sabbit qalbina ala dinik wa ala ta'atik.
Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli hal. Dalam kehidupan kita di dunia ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena begitu banyak nikmat dan kasih sayangnya Allah diberikan kepada hambanya, khusus kepada diri kita, keluarga kita, sanak famili, keturunan kita, bahkan tetangga kita. Maka itu dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan iman dan Islam, serta dihiasi dengan kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan meninggalkan dunia yang fana ini kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita sampaikan serta kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang istiqomah. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang setia menghidupkan sunnah-sunnahnya, serta kita siarkan agama Islam. Sangat yang kita harapkan nanti di yaumil qiyamah, pertolongan terbesar, naungan terbesar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, sanak famili kita, guru-guru kita, bahkan tetangga kita yang akhir hayat hidupnya beriman kepada Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan termasuk ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Para ulama rasyidin wa hujjah, para tokoh masyarakat, para sepuh demi sepuh, para tuan guru serta para jamaah salat takwa tanpa terkecuali, mudah-mudahan kehadiran kita, langkah kita di waktu yang mulia ini antara maghrib sampai isya di mushola takwa, apa yang kita hajatkan serta niatkan di dalam kebaikan diri kita, keluarga kita, selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kehilafan yang kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja di hadapan Allah, zahir wal batin, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus ketua salat takwa beserta jajaran staf pengurus lainnya, para ustaz al-majid, bermajid, Ustaz Anwar Alim, para pengurus lainnya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesabaran di dalam mengurus mushola takwa ini, dan diberikan rezeki yang halal, yang thayyibah, yang barakah. Tuhan wakil Pak Haji Muhammad Sani, Bapak Mawar di Bapak, jadi yang masih kurang sehat, semoga Allah bisa memudahkan langkahnya menuju sholat takwa ini, selalu beribadah dan hadir dalam majlis taklim. Dan para asmat dan para sepuh demi sepuh yang Allah cintai dan muliakan, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim. Al-Fatihah di sini tidak disebutkan nama satu persatu. Al-Fatihah hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ummahatil mu'minin wa jami'i ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, jami'i syuhada ahli badar wa nuhud wa baqiyat al-masawah, jami'il malaikat wa qarabah, Subhanahu wa ta'ala Ahmad al-Hijra wa Rasulullah, semua yang lalu Muhammad al-Ali wa Rasulullah, semua yang lalu Abdul Rahman al-Syukur, semua yang lalu
ومن تصدق وتوفيها وصلاة تقوى تقضيها وإذا تسألون المغفرة وضربها ولكل ذنب صلى وحضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif bi kitab Irsyadul Ibad ila Syabil Rasyad wa nafa'ana bi ulumina fid darin amin ila qala. Bahasa kita masih membahas di dalam zikir setelah sholat, apa yang dianjurkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kita selesai sholat. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, apa aja yang diriwayatkan didatangkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita bahas dari Abu Ya'la, bahwasanya Abu Ya'la meriwayatkan qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sabdanya Rasul, ada thalathun man ja'a bihinna ma'al iman dakhala min ay abwabil jannati sya'a wa zuwija minal huril 'ain haitsu sya'a. Jadi baginda Nabi menggambarkan suatu keutamaan 3 perkara yang mana kalau dia laksanakan, dia kerjaan diiringin ma'al iman, bersama keimanan, keyakinan dia. Apa keutamanya? Dia pertama dakhala min ayyi abwabil jannata sa'a. Dia akan masuk surga dan pintu mana yang dia hendaki untuk masuk surga tersebut. Terus yang kedua, wazuiza, dan dia menikmati minal huril 'ain, dari bidadari, ya. Menikmati kenikmatan, kelezatan sang bidadari. Haitsu sya'a, apa yang dia pengen, kapan dan di mana dia ingin. Apa 3 perkara ini yang keutamanya dia masuk surga, pintu mana yang diinginkan, dan juga menikmati sang bidadari kapan dia mau. Pertama apa? Man afa an qatilihi, sudah kita bahas. Barang siapa apa memaafkan an qatilihi, dari sesuatu pembunuhan, ya, baik bunuh secara zahir maupun bunuh secara batin, ya. Dia memaafkan seseorang tersebut. Terus yang kedua, man adda dainan khafiyan, dan barang siapa ada mengikhlaskan atau meridhokan dainan, hutang kepada seseorang, khafiyan, secara tersembunyi, tidak ditahu kepada orang lain atau kepada yang minjem hutang tersebut, ya. Ya, tapi minimal kita nggak usah kasih waktu dah, dia punya bayar, alhamdulillah, enggak ya udah gitu. Dan dikasih tempo, apalagi udah dikasih tempo, dikasih kembang, kan gitu ya. Kan ada kembang apa namanya? Kembang. Ada udah gini kan, masya Allah. Ya. Terus yang ketiga, nah ini waman qara'a fi duburi kulli sholatin maktubatin, dan membaca setiap selesai sholat maktubatin, yaitu sholat fardu.
asramarotin 10 kali. Apa yang dibaca? Qul huwallahu ahad. Dia baca surah Al-Ikhlas. Ada yang mengatakan surah At-Tauhid. Ya, karena keesaan keyakinan kita. Ya, baca 10 kali. Ya, itulah pelan-pelan. Nanti juga akan meningkat. Makanya semaksimal mungkin diri kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, tapi semampu diri kita. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin apa yang disunahkan Nabi, ya, kita ketahui. Nanti semampu kita kerjakan. Ya. Apalagi sholat sunnah atau nanti semampu kita pelan-pelan. Kan? Kalau pelan-pelan kan dikit demi sedikit lama-lama jadi bukit gitu kata pepatah ya. Kalau banyak-banyak lama-lama jadi minyak, ya kan? Sekarang minyak aja dulu harganya stabil wah udah kayak ya. Padahal kita rajanya si Poltak raja minyak kita Kalimantan berapa hektar tuh, ya kan? Kelapa sawit. Kok tak taunya bisa keteteran kita sama meminyak kan begitu. Ya, pelan-pelan dikit. Ya, insya Allah nanti menjadi bukit kita. Diiringi dengan kita minta kenikmatan. Ya, kalau kita makan kan, ya, ini kalau kita gambar makan enak nih. Ya, kalau makan dikit-dikit itu kurang bisa nambah kan begitu ya. Nah kalau banyak dulu habis kagak kebuang, iya mubazir akhirnya. Nikmatan itu yang akan timbul di dalam diri kita. Kita minta nikmat dalam ibadah, ya kan? Nikmat dalam zikir. Gitu. Ya. Nah ini kemarin sudah kita bahas. Nah sekarang wa Abu Dawud dan meriwayatkan Imam Daud wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi Uqbah bin Amir dari Sayyidina Uqbah bin Amir qala berkata Sayyidina Uqbah bin Amir amaroni diperintahkan saya diperintahkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Sayyidina Uqbah bin Amir diperintahkan oleh baginda Nabi. Apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi? An aqra al-mu'awwadatin dubura kulli salatin. Diperintahkan untuk membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Ya kan? Al-mu'awwadatin ya. Kok kenapa al-mu'awwadatin? Karena diawali dengan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Maka disebutkan mu'awwadatin. Ya. Dua-duanya mengharapkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kapan? Dubura kulli salatin. Ya, berarti tadi nyambung tuh ya. Setelah kita baca 10, nah, masukin dah tuh. Emang berderet itu dia, ya kan? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Pas banget ya. Jadi 10 tadi kita baca, 1 Al-Falaq, 1 lagi An-Nas. Kemarin lagi dan kita barengin lagi ayat kursi, masya Allah. Ya. Nikmat badal semua itu ada warodah datang dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu aja yang kita lazimi lanjutkan insya Allah. Ya utamanya istimewanya. Ya. Tapi kalau mau nanti Allah memberikan kenikmatan lagi, wah. Wa warodah tahlil dan ada juga meriwayatkan datang tahlil asramarat. Tanda la ilaha illallah,
la ilaha illallah. Itu minimal 10 minimal gitu ya. Minimal nih ya. Tapi mau standar 33, mau lebih 100, mau lebih khususnya ribuan gitu. Ya. Nanti ini ada nih kampung di sini nih. Tadi di luar ada tahlil, di sini nanti ada suatu cerita hikayat. Nah, makanya waroda dan telah datang dari Nabi apa tahlil, kita suruh tahlil asrama 10 kan. Kalimatnya luar biasa. Ini nanti ada ada hikayat cerita di sini nih. Wahukia, ceritanya nih. Diceritakan Anil Hafar bin Yazid al-Mash'ur, dari Sayyidina Hafar bin Yazid al-Mash'ur, bifadli wassolahi, dengan kelebihan wassolahi dan kesolehan, annahu bahwasanya dia menceritakan ada ihtafara qabran, ada seseorang tukang gali kuburan ya, tukang gali kuburan ya. Fa idza rajulun qa'idan ala mimbar wa indahu tabqan rubatin. Nah, ini penggali kuburan, digalilah kuburan, fa idza rajulun, ada seorang laki-laki di mana? Nah, di lubangnya nih. Ya. Kalau bahasa kita mungkin dia mau ditumpukan gitu ya, atau nanti sampingnya. Bagi darul dulu, maka ada seorang laki-laki. Ngapain ini? Dan sedang duduk. Sedang duduk. Alam mimbar. Oh, seperti di atas nih. Wa indahu, dan di sisinya dia itu tabqan rubatin, ada suatu hidangan rutok. Ya, rutok ini korma setengah matang. Ya, memang yang paling, makanya harganya luar biasa nih rutok ini. Ya, mahal ini. Jadi kalau bahasa kita ini, dia kalau rasanya itu seperti saus. Saus itu kan enak tuh, manis-manis gimana gitu. Enak ya tuh kalau mau ada. Tabqan rubatin, untuk jadi lagi duduk, semua itu ada makanan korma. Insyaallah. Qala, maka tukang gali berkata, waqala li, kepada dia, aqamatil qiyamatu faqultulah. Jadi laki-laki nanya kepada tukang gali ini, faqala li, menanya, aqamatil qiyamatu, apakah udah datang waktu kiamat? Ini kata yang tadi di kuburan ini, yang lagi duduk ini, lagi ya, dia pikir sudah kiamat. Waqala li wa aqamatil kiamat, apakah sudah datang waktu kiamat? Faqultu lah, belum datang waktu kiamat. Dia pikir udah waktu apa nih, pada masa apa namanya, bangkitan yang memaksa, hari kebangkitan, nanti kan ada lagi kebangkitan nih ya. Faqultu lahu, maka tukang gali ini nanya lagi kepada tadi seorang laki yang duduk di atas kuburan. Billadzi ahalalta hadhi mahallata bimanil ta'ala, dengan apa engkau ini diperbolehkan, dihalalkan hadhi mahallati, tempat yang luar biasanya, bimatil kahada, amalan apa, pekerjaan apa yang kau dapat sampai diberikan kedudukan Allah Subhanahu wa taala masih di dalam kuburan. Mereka di dalam kubur sampai yang jamin di
di depan wah kuburan 1 M. Ya. Anonya doang terasnya lama dalamnya. Hah? Kan kubrotul imma ifrotul niron imma rotomin jadil dan bawah kuburan itu kalau enggak siksa kubur, kalau enggak taman surga dalam kuburnya. Nah kalau di ini, tapi di dalamnya masya Allah, ya, kan orang kan menginginkan kita di dalamnya itu, ya roto menjadi jannah atau atasnya kayak gimana ya kan? Untuk apa? Ini kan bawah ini kan digali lagi dulu. Ya. Banyak masya Allah wali-wali Allah itu. Ya. Qala akhirnya dijawab. Ya. Tadi ditanya oleh tukang gali ini, ya, amalan apa yang kau bisa mendapati kedudukan seperti ini kan tukang gali kubur ini. Ya Allah berikan kenikmatan dia di alam kubur tersebut. Ya, sampai dia bertanya apakah sudah datang waktu kiamat. Nah, jadi kan gambaran alam kubur itu menggambarkan kita posisi itu kita lagi tidur. Kita lagi tidur mengalami 3 dimensi. Dimensi mimpi buruk, dimensi mimpi indah, dimensi nggak berasa tahu baru tidur sebentar, padahal udah 3 jam di baru sebentar. Karena dia kaget itu, apakah udah kiamat? Oh kan? Ya, padahal. Jadi 3 dimensi ini 3 akan kita rasakan seperti nanti di alam kubur. Ya. Karena Allah nanti izinkan arwahnya turun naik. Ya. Nah, sampai ini cerita begitu, dia kaget. Itu udah kiamat apa? Akhirnya qala dijawab kuntu aqulu dubura kulli sholatin. Dia menjawab nih tadi, kuntu sebagaimana aqulu saya mengucapkan, saya berzikir dubura kulli sholatin setiap setelah sholat. Apa yang saya ucapkan, apa yang saya zikir, apa yang saya baca, la ilaha illallah urdi biha rabbi. La ilaha illallah urdi, saya ridho biha dengan kalimat la ilallah rabbi kepada Tuhan saya. Tadi nyambung kan, 10 minimal. Terus apa lagi? La ilaha illallah ufni biha umri. La ilaha illallah ufni, aku habiskan. Udah waktu-waktu dia udah dikir aja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, biha dengan kalimat la ilallah umri, umur saya. Dia nggak lepas nih. Baca terus kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, di sini ya kalimat yang katanya emang sepele, ketika kita menghadapi sakaratul maut, ya Allah, ya berat lisan kita, berat kedua bibir kita, kemudian itu ya ufni biha umri, saya habis ya udah dikit terus jalan kemana aja ya. Makanya tadi kira ini bukan habis sholat aja kita kemana kan, jalan boleh, bertiduran boleh, ini mungkin naik kendaraan gitu. Ya. Maka Allah takdirkan musibah kita dalam zikir, apakah husnul khotimah kan begitu ya. Itu husnul khotimah itu cara macam-macam apa yang dengan kita meninggalkan lisan kita lebih zikirlah, jangan kering. Maksudnya kering itu jangan berhenti ya, maksudnya jangan kering emang kalau kita ini jangan berhenti ya, baca apa aja kita baca yang kita bisa apa ya, mau jumlahnya berapa aja setelah nggak usah kita patokin, terlalu patokin akhirnya setan giling-giling kita lagi. Oh iya belum 100, udah baca aja udah
baca 50, baca ya udah, ya nggak pakai jumlah. Nanti kalau jumlah baru udah kita duduk tenang ada kiblat, baca berapa misalnya. Nah, kalau lagi jalan kan perlu konsentrasi yang bercabang-cabang kan, udah baca aja semampu kita, sebisa kita, nggak usah pakai bilangan, hitungan, nggak usah baca aja. Ya. Nah, bingung kalau kita perhitungan naik motor gimana, ya kan? Repot kan. Ya. Kalau naik mobil masih enakan sekarang, apalagi sekarang bisa kaki satu naik mobil, ya, yang sebelah kiri nganggur, ya kan? Iya pakai metik ini kaki kanan doang begini kan bisa ucap-ucap kayak ini kayak minum kopi gitu, karena satu. Tapi kalau motor kalau bermetik juga gimana, ya kan? Udah baca, nggak usah pakai kita jumlahin, nggak usah baca. Alhamdulillah ke tempat kita baca, mau berangkat lagi belum baca. Maka la ilaha illallah ukhti biha, dan kalimat la ilaha illallah ukhti saya habiskan, ya. Wa biha dengan kalimat kubri umur saya. La ilaha illallah aqta'u biha dahri, dan kalimat la ilaha illallah aku putuskan, ya, ditetapkan, ya, biha dengan kalimat ini dari dengan zaman, maksud kapan aja di mana aja dia baca ya la ilaha illallah, ya. Kecuali kamar mandi dah, ya, kamar mandi, ya, udah. Mau kalau baca dalam hati, ya, kalau baca juga kamar mandi dalam hati, ya. Banyak kalau pakai sadar, apalagi para bahwa Allah itu menyiksa. Beliau pikirnya itu mencari cara khofi itu tersembunyi, nggak ada yang tahu, tapi bilangannya ribuan, puluhan, ya, jumlah zikirnya. Makanya saya Umar Mukhtar itu nggak lepas lisannya. La ilaha illallah unisu biha qabri. La ilaha illallah unisa, saya menenangkan dia tenang di dalam apa berikop biha dan kalimat qabri di dalam kuburan saya. Dan ketenangan, ya. Kalau kata dulu kita ATM, ya, kemarin yang subuh ya kita siapin, ya, ATM dan siapin ATM-nya doang, banyak ATM cuma isinya ya, ujung-ujung jadi ATM kredit ya kan, yang kartu kredit pakai ATM juga model kan, ya, bentuknya sama ini, ya, ya, ya. ATM ada cuma ATM kredit, ya kan. La ilaha illallah alqa biha rabbi, dan kalimat la ilaha illallah maka saya mengharapkan berjumpa biha dengan kalimat rabbi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nanti maksudnya baca la ilallah ini untuk ini, la ilallah ini untuk ini, la ilallah ini untuk ini, la ilallah untuk ini, ya. Terakhir la ilaha illallah mu'idduha likulli syai'in yajri. La ilaha illallah mu'idduha, aku sisipkan, ya, aku masukkan mu'idduha kalimat la ilaha likulli syai'in, setiap sesuatu yajri yang mengalir, ya. Aliran ini jadi baca. Jadi kan tadi diawali makanya minimal berapa? 10. Ya, berarti kan nyambung nih. Ya, kemarin itu yang nyambung ada 10 Al-Ikhlas, yang di bawahnya ada riwayat lagi, ada Al-Ikhlasnya surat Mu'adzatain Al-Falaq kan. Nah, sudah kita masukin. Semua ada riwayatnya. Nah, tadi 10 warodat tahlil asal marot. Nah, udah kita baca 10 minimal. Nih 10 buat ini, 10 buat ini, 10 buat ini, 10 buat ini. Yang masa itu kan ada juga di sini kisahkan tuh kan. Yang ada seorang wali suruh baca la ilaha illallah, ya.
Terus ngadulah muridnya bahwasanya ibunya dalam siksaan kubur, di dalam kubur siksaan. Ngadu kepada gurunya, ya Syekh, orang tua saya mimpi di dalam kubur sedang disiksa. Ya, apa yang saya harus lakukan? Akhirnya Syekhnya ini gurunya sering baca kalimat la ilaha illallah, dikirimkan la ilaha illallah buat orang tua tersebut, besoknya sudah barokah minal adzab qabr, dibebaskan Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Baca la ilaha illallah 10 buat ini, la ilaha illallah 10 buat ini. Ya. Nah ini, jadi saya wirid yang telah kita baca setelah sholat. Nah, sekarang kita bahas wa min du'ail ma'thurin. Nah, setelah itu tutup dengan doa. Ya. Dengan doa tadi wirid-wirid, zikir-zikir ini ya. Nah, kita laksanakan. Ya, semua waroda datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Wa min du'a'i, dan juga doa ma'thurin. Nah, juga ma'thur yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu ma kharajahu, sesuatu yang dikeluarkan hadis tersebut oleh siapa? Abu Dawud, oleh Abu Dawud wa Nasa'i, dan Imam Nasa'i, an Mu'adz, dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ya. Apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi. Karena bahwasanya Rasulullah SAW akhadha, mengambil, memegang, biyadihi, tangannya Sayyidina Mu'adz. Ya, kalau kata ini hadis musalsal, jadi nyambung. Nah, ada kan hadis menyambung dari Sayyidina Mu'adz, akhadha biyadihi, mengambil tangan Mu'adz. Wa qala, berkata Rasulullah SAW, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi, demi Allah, inni la uhibbuka, sungguhnya saya ini cinta kepadamu. Waqala, maka Rasulullah mengatakan, usika, saya berwasiat. Saya berwasiat ya Mu'adz, kepadamu ya Mu'adz, la tada'anna bi duburi kulli sholatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya. Jadi ini wasiat Sayyidina Mu'adz, wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz. Ya. Ya. Apa yang diwasiatkan? Ya. Kan Nabi dan Rasul tidak mewasiatkan harta. Ya. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi wasiatnya itu para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Karena Nabi warasatina wala dirham. Nabi dan para rasul yang banyak begitu jumlahnya, 124.000 nabi, 313 rasul, tidak mewasiatkan harta. Nabi Sulaiman, padahal kaya raya dia, ya, istrinya pun kaya. Siapa istrinya? Balqis istrinya, ya, doyan batin kaya, tapi mana hartanya? Nah, ya. Nah, itu makanya orang Yahudi itu kenapa dia mengatakan di situ ada peninggalan? Oh, maka digencar terus supaya ada. Dia mengatakan begitu. Ya, ada Nabi Rasul yang banyak yang mewasiatkan dinar wala dirham. Dinar itu emas, dinar itu perak. Bahasanya kalau sekarang kan kita tahta gonogini. Padahal dari syariat nggak ada harta gonogini, nggak ada, cuma
harta guna gini. Nggak ada, coba aja pelajaran di apa nih wasiat ahli waris tuh. Ya waros akan ada tuh. Ya ada kitabnya juga tuh. Ada. Ya hanya disitulah apa hukum undang-undang Indonesia aja mengadakan harta guna gini ini. Dalam syariat nggak ada. Ya, dalam syariat. Nah di sini apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Mu'az, la tada'anna, jangan kau tinggalkan. Ya. La tada'anna, kau jangan tinggalkan fi duburi kulli sholatin, setiap selesai sholat. Ya, ini sholatnya baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Wabil khusus di sholat, di kulli sholatin, khususnya dalam sholat wajib. Sholat sunnah pun boleh kita baca, tapi khususnya di dalam sholat anda ulang kau mengucapkan, kau baca apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Allah, ya Allah, ini saya berlindung, ya, minta pertolongan ala dzikrika, atas mengingat kau, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya sampai kita lupa, ya, apalagi lalai. Kalau lalai ini dibilang lupa kagak, dibilang ingat juga kagak. Jadi apa? Malas, lalai aja. Dia tahu tuh. Kalau lupa kan nggak tahu, ya kan? Tapi kalau lalai, dia tahu, tapi kan nggak mau, nggak dibaca. Dia tahu haus, ya, tapi dikasih nggak mau, gimana? Ya. Dia tahu dia butuh duit, tapi dikasih duit nggak mau, itu namanya lalai. Nah ini namanya. Ala dzikrika, untuk selalu ingat, wa syukrika, dan juga bersyukur kepadamu, wa husni ibadatin, dan menjadi hamba yang baik. Ibadah. Baik muslimin an Abi Umamah ma'adana dengan Rasulullah SAW. Selanjutnya kita akan lanjutin bagaimana selanjutnya doa yang diriwayatkan oleh Ibnu Sirin dari Abi Umamah. Nah ini ya. Jadi tadi itu minimal kita 10 dan kita niatin tadi 10 ya. Mau lagi standar 33 ya. Mau standarnya lebih banyak di 100, mau tambah lagi, wah, lebih daripada bilangan 100 ya. Dan itu insya Allah kita membahas dari Ibnu Sirin bagaimana riwayat dari Nabi Muhammad SAW setelah kita sholat apa yang kita lakukan di dalam doa. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, keluarga kita selalu dikuatkan beribadah kepada Allah dan kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahir wal batin. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah, bi barakatil Fatihah, wa hujjatis sirril Fatihah, wa la haywati sirril Fatihah, wa sa'fa'na ya Allah bi sirril Fatihah. Ya marijal ham, ya basif al-qam, ya man abdi, ya kafir wa yarham. Idfa' balana ya Allah, idfa' balana ya rahim, ya batin. Iftah babal khair wa ij'alna awladana wa أهلنا
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.